I'm a Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. And I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ningsih dengan NIM 20140300017. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai negara dan warga negara oleh dosen pengampu Ibu Haja Wahyuli Lius Jen SE MPD dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan mengupas sedikit mengenai negara dan warga negara. Nah, yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama, apa itu pengertian negara dan warga negara? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk warga negara itu? Warga negara mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, dan bahkan kita sendiri pun termasuk warga negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan saya berikut. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum merupakan suatu anggota resmi dari negara tersebut. Atau dengan kata lain, warga negara adalah suatu negara yang menetapkan peraturan perundang-undang. Nah, pada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten, provinsi, di mana ia telah terdaftar sebagai warga negara. Apabila ia telah memasuki usia 17 tahun, mendaftarkan diri di kantor pemerintahan. Kemudian paspor ini akan diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk identitas yang bersangkutan dengan tata hukum internasional. Kewarganegaraan adalah suatu ikhwal yang berhubungan dengan negara. Seorang warga negara dapat diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, setiap orang sebelum berlakunya undang-undang telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum asal ayah itu tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA dan diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan perlakuan itu dilakukan sebelum anak memasuki usia 18 tahun atau belum menikah. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu itu tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau belum diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI karena ketentuan dari negara anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, pada hakikatnya pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis yang ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Nah, yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Poin yang B, bentuk-bentuk warga negara. Nah, bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk warga negara itu sendiri? Di dunia ini negara terbagi macam-macam bentuknya, seperti negara maju, negara berkembang, negara kecil, negara besar, negara kuat, negara lemah. Tapi pada dasarnya macam-macam itu semua terbagi bentuknya. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka, berdaulat di seluruh negara yang berkuasa. Hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Nah, bentuk negara yang kedua ini adalah negara serikat atau negara federasi. Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari serikat itu. Negara ini asal mulanya adalah suatu negara merdeka, berdaulat, serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dari suatu serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian, melepaskan bagian kekuasaan dan menyerahkan kepada negara serikat itu. They say you too tired, though, but I think that I lost you. Mama, a party girl, she